Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Syahira dari Prodi Keperawatan 1B, NIM 2514-2010-51. Baik, pada kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah ilmu biomedik tentang sistem-sistem tubuh manusia. Nah, jadi nanti ada 10 sistem yang akan kita bahas dalam video ini. Oke, baik, kita masuk ke yang pertama, yaitu sistem persyarafan. Nah, sistem persyarafan adalah sistem yang mengatur dan mengkoordinasikan fungsi tubuh melalui sinyal listrik dan kimia. Sistem ini terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, saraf perifer, dan organ-organ lainnya. Fungsi utama sistem persyarafan adalah mengatur gerakan, sensasi, kognisi, emosi, dan fungsi tubuh lainnya. Otak adalah pusat kontrol sistem persyarafan yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu cerebrum, cerebellum, dan batang otak. Cerebrum bertanggung jawab untuk mengatur gerakan, sensasi, dan kognisi, sedangkan cerebellum bertanggung jawab untuk mengatur keseimbangan dan koordinasi gerakan. Batang otak bertanggung jawab untuk mengatur fungsi tubuh otomatis seperti pernapasan, detak jantung, dan tekanan darah. Kemudian, sumsum tulang belakang adalah bagian dari sistem persyarafan yang terletak di dalam tulang belakang yang bertanggung jawab untuk mengatur gerakan dan sensasi di bagian tubuh bawah. Saraf perifer adalah saraf yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang yang bertanggung jawab untuk mengatur gerakan dan sensasi di bagian tubuh. Selanjutnya, yang kedua adalah sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem yang menghasilkan hormon yang mengatur fungsi tubuh. Sistem ini terdiri dari kelenjar endokrin seperti hipofisis, tiroid, dan adrenal. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin dan dilepaskan ke dalam darah untuk mengatur fungsi tubuh. Hipofisis adalah kelenjar endokrin yang terletak di dasar otak yang bertanggung jawab untuk mengatur fungsi kelenjar endokrin lainnya. Tiroid adalah kelenjar endokrin yang terletak di leher yang bertanggung jawab untuk mengatur metabolisme tubuh. Adrenal adalah kelenjar endokrin yang terletak di atas ginjal yang bertanggung jawab untuk mengatur respons, stres, dan tekanan darah. Selanjutnya, gangguan sistem endokrin dapat menyebabkan berbagai kondisi seperti diabetes, hipotiroidisme, dan hipertiroidisme. Diabetes adalah kondisi yang ditandai dengan kadar gula yang tinggi, kadar gula darah yang tinggi, yang dapat menyebabkan kerusakan pada organ-organ tubuh. Hipotiroidisme adalah kondisi yang ditandai dengan kadar hormon tiroid rendah yang menyebabkan penurunan metabolisme tubuh. Hipertiroidisme adalah kondisi yang ditandai dengan kadar hormon tiroid tinggi yang dapat menyebabkan peningkatan metabolisme tubuh. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah sistem yang bertanggung jawab untuk reproduksi dan perkembangan janin. Sistem ini terdiri dari organ reproduksi pria, yaitu ada testis, epididymis, vas deferens, dan penis. Dan untuk wanita ada ovarium, tuba fallopi, uterus, dan vagina. Nah, testis adalah organ reproduksi pria yang bertanggung jawab untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Ovarium adalah organ reproduksi wanita yang bertanggung jawab untuk menghasilkan telur dan hormon estrogen. Tuba fallopi adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus yang bertanggung jawab untuk transportasi telur. Uterus adalah organ reproduksi wanita yang bertanggung jawab untuk perkembangan janin. Selanjutnya, gangguan sistem reproduksi dapat menyebabkan berbagai kondisi seperti infertilitas, kanker prostat, dan kanker payudara.
Infertilitas adalah kondisi yang ditandai dengan kesulitan untuk hamil. Nah, selanjutnya ada kanker prostat adalah kondisi yang ditandai dengan pertumbuhan sel kanker di prostat. Kemudian ada kanker payudara. Kanker payudara ini adalah kondisi yang ditandai dengan pertumbuhan sel kanker pada payudara. Selanjutnya yang keempat ada sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang bertanggung jawab untuk gerakan dan struktur tubuh. Sistem ini terdiri dari otot, tulang, sendi, dan ligamen. Otot adalah jaringan yang bertanggung jawab untuk gerakan tubuh. Selanjutnya, tulang. Tulang ini adalah jaringan yang bertanggung jawab untuk struktur tubuh. Sendi adalah tempat pertemuan antara dua atau lebih tulang. Kemudian ligamen. Ligamen adalah jaringan yang menghubungkan tulang dengan tulang yang lainnya. Selanjutnya, gangguan sistem muskuloskeletal dapat menyebabkan berbagai kondisi seperti osteoporosis, artritis, dan cedera otot. Osteoporosis adalah kondisi yang ditandai dengan penurunan kepadatan tulang. Artritis adalah kondisi yang ditandai dengan peradangan pada sendi. Cedera otot adalah kondisi yang ditandai dengan kerusakan pada otot. Selanjutnya yang kelima yaitu sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem yang bertanggung jawab untuk melindungi tubuh dari lingkungan luar. Sistem ini terdiri dari kulit, rambut, kuku, dan kelenjar keringat. Kulit adalah lapisan terluar tubuh yang bertanggung jawab untuk melindungi tubuh dari cedera dan infeksi. Rambut adalah struktur yang tumbuh dari kulit yang bertanggung jawab untuk melindungi tubuh dari sinar UV. Kuku adalah struktur yang tumbuh dari kulit yang bertanggung jawab untuk melindungi jari. Kelenjar keringat adalah kelenjar yang bertanggung jawab untuk menghasilkan keringat. Selanjutnya, gangguan sistem integumen dapat menyebabkan berbagai kondisi seperti luka bakar, psoriasis, dan kanker kulit. Luka bakar adalah kondisi yang ditandai dengan kerusakan pada kulit. Psoriasis adalah kondisi yang ditandai dengan peradangan pada kulit. Selanjutnya, kanker kulit adalah kondisi yang ditandai dengan pertumbuhan sel kanker pada kulit. Selanjutnya ada sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular ini adalah sistem yang bertanggung jawab untuk sirkulasi darah dan oksigenasi tubuh. Sistem ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung adalah organ yang bertanggung jawab untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah adalah saluran yang bertanggung jawab untuk transportasi darah. Nah, darah ini adalah cairan yang bertanggung jawab untuk mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya, gangguan sistem kardiovaskular dapat menyebabkan berbagai kondisi seperti hipertensi, aterosklerosis, dan infark miokard. Hipertensi adalah kondisi yang ditandai dengan tekanan darah tinggi. Aterosklerosis adalah kondisi yang ditandai dengan penumpukan plak di pembuluh darah. Selanjutnya, terakhir ada infark miokard. Infark miokard ini adalah kondisi yang ditandai dengan kerusakan pada jantung akibat kekurangan oksigen. Selanjutnya, ada sistem respirasi. Nah, sistem respirasi ini adalah sistem yang bertanggung jawab untuk pertukaran gas. Sistem ini terdiri dari paru-paru, trakea, bronkus, dan diafragma.
Paru-paru adalah organ yang bertanggung jawab untuk pertukaran gas. Trakea adalah saluran yang menghubungkan paru-paru dengan hidung. Bronkus adalah saluran yang menghubungkan trakea dengan paru-paru. Nah, diafragma adalah otot yang bertanggung jawab untuk mengatur pernafasan. Selanjutnya, gangguan sistem respirasi dapat menyebabkan berbagai kondisi seperti asma, COPD, dan pneumonia. Asma adalah kondisi yang ditandai dengan peradangan pada saluran nafas. COPD adalah kondisi yang ditandai dengan peradangan pada paru-paru. Kemudian yang terakhir ada pneumonia adalah kondisi yang ditandai dengan peradangan pada paru-paru. Selanjutnya ada sistem imun dan hematologi. Nah, sistem imun dan hematologi adalah sistem yang bertanggung jawab untuk pertahanan tubuh dan produksi darah. Sistem ini terdiri dari sel-sel imun, sumsum tulang, dan juga limpa. Sel-sel imun adalah sel yang bertanggung jawab untuk melawan infeksi. Sumsum tulang adalah tempat produksi sel-sel darah. Kemudian limpa ini adalah organ yang bertanggung jawab untuk menyaring darah. Selanjutnya, gangguan sistem imun dan hematologi. Gangguan sistem imun dan hematologi dapat menyebabkan berbagai kondisi seperti infeksi, leukemia, dan anemia. Infeksi adalah kondisi yang ditandai dengan masuknya patogen ke dalam tubuh. Leukemia adalah kondisi yang ditandai dengan pertumbuhan sel kanker di tulang sumsum. Kemudian anemia adalah kondisi yang ditandai dengan kekurangan sel darah merah. Selanjutnya ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem yang bertanggung jawab untuk pencernaan dan penyerapan nutrisi. Sistem ini terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar. Mulut adalah tempat masuknya makanan ke dalam tubuh. Tempat masuknya makanan yang kita makan itu melalui mulut terlebih dahulu. Kemudian ada esofagus adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Kemudian lambung adalah tempat pencernaan makanan. Nanti di dalam lambung semua makanan yang masuk ke dalam perut kita akan dicerna oleh lambung terlebih dahulu. Kemudian ada usus halus. Nah, usus halus adalah tempat penyerapan nutrisi. Kemudian ada usus besar. Usus besar ini adalah tempat pengeluaran limbah. Kemudian, gangguan sistem pencernaan dapat menyebabkan berbagai kondisi seperti gastritis, ulcer, dan malabsorpsi. Gastritis adalah kondisi yang ditandai dengan peradangan pada lambung. Ulcer adalah kondisi yang ditandai dengan luka pada lambung. Malabsorpsi adalah kondisi yang ditandai dengan kesulitan penyerapan nutrisi. Kemudian yang terakhir ada sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah sistem yang bertanggung jawab untuk pengeluaran limbah dan regulasi cairan tubuh. Sistem ini terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal adalah organ yang bertanggung jawab untuk menyaring darah dan mengeluarkan limbah. Ureter adalah saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Kandung kemih adalah tempat penyimpanan urin. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih dengan luar tubuh. Selanjutnya, gangguan sistem perkemihan dapat menyebabkan berbagai kondisi seperti gagal ginjal, batu ginjal, dan infeksi saluran kemih. Gagal ginjal adalah
adalah kondisi yang ditandai dengan kerusakan pada ginjal. Batu ginjal adalah kondisi yang ditandai dengan pembentukan batu pada ginjal. Kemudian, infeksi saluran kemih adalah kondisi yang ditandai dengan peradangan pada saluran kemih. Jadi, kesimpulannya adalah sistem-sistem tubuh manusia bekerja sama untuk menjaga keseimbangan dan fungsi tubuh yang optimal. Setiap sistem memiliki peran dan fungsi yang unik, namun saling terkait dan bergantung satu sama lain. Sistem persyarafan mengatur dan mengkoordinasikan fungsi tubuh melalui sinyal listrik dan kimia. Sistem endokrin menghasilkan hormon yang mengatur fungsi tubuh. Sistem reproduksi bertanggung jawab untuk reproduksi dan perkembangan janin. Sistem muskuloskeletal bertanggung jawab untuk gerakan dan struktur tubuh. Sistem integumen melindungi tubuh dari lingkungan luar. Sistem kardiovaskular mengatur sirkulasi darah dan oksigenasi tubuh. Sistem respirasi bertanggung jawab untuk pertukaran gas. Sistem imun dan hematologi bertanggung jawab untuk pertahanan tubuh dan produksi darah. Sistem pencernaan bertanggung jawab untuk pencernaan dan penyerapan nutrisi. Sistem perkemihan bertanggung jawab untuk pengeluaran limbah dan regulasi cairan tubuh. Gangguan pada salah satu sistem dapat mempengaruhi fungsi sistem lainnya dan menyebabkan kondisi penyakit. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kesehatan dan keseimbangan sistem-sistem tubuh melalui gaya hidup sehat, pola makan seimbang, dan olahraga teratur. Dengan memahami sistem-sistem tubuh manusia, kita dapat lebih memahami bagaimana tubuh kita bekerja dan bagaimana kita dapat menjaga kesehatan dan keseimbangan tubuh kita. Baik, jadi itulah pembahasan dari saya mengenai sistem-sistem pada tubuh manusia, mulai dari sistem persyarafan, endokrin, reproduksi, muskuloskeletal, sampai ke yang terakhir yaitu sistem perkemihan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.